Foodie, setuju nggak sih definisi comfort food yang nggak pernah salah ya? Nasgor, nyari nasgor di negara plus 62 emang gampang banget. Cukup jalan 5 langkah, ya nggak sih? Udah pasti dapat. Nggak cuma bertebaran, olahan nasgor juga nggak ada habisnya. Cem banget. Kalau biasanya kan nasgor identik sama Chinese food. Nah, kali ini Makan Receh bakalan ngasih recommended nasi goreng yang diolah ala Jawa Tengah. Tuh, pada penasaran nggak tuh kira-kira bakalan jadi apa? Skuy! Yang bikin kangen dari gorengan ya emang crispy-nya, garingnya, dan juga gurihnya nih Foodies. Jadi cocok banget buat cemilan. Tapi ada juga nih gorengan yang bikin kenyang. Nasi yang digoreng. Itu mah nasi goreng ya? Nah, ini kita mau jajan nasi goreng yang nggak biasa karena dia pakai babat gongso. Penasaran nggak sih kayak apa? Nasi goreng mah nggak digoreng atau tapi ditumis. Apalagi ditumisnya spesial nih Foodies pakai babat. Wow, baru ngebayanginnya aja udah auto ngiler. Bikin nasgor babat gongso ini termasuk simple Foodies. Mulai dari proses sampai bahan-bahannya itu nggak pakai ribet. Yang perlu diperhatiin banget ya bagian ngolah babatnya. Nah ini Foodies kelihatan ya kalau kita ngelihat daging babat kan kadang suka kebayang hitam, jijik gitu. Nah tapi kalau ini beda, udah bersih karena sama Bu Heninya langsung dibersihin, dikerok gitu. Dan juga ini udah di presto loh Foodies ya, pakai bumbu rempah. Iya. Widih, seribet itu ya ternyata. Pantesan aja nih babatnya jadi glowing kayak begini. Nah kalau udah selesai motong-motong babatnya, lanjut kita oseng-oseng. Pertama, bawang merah dan daun bawangnya ditumis di minyak wijen. Baru deh tuh masukin babatnya. Dimasukin. Ya, tuh babatnya Foodies dimasukin. Banyak banget ya Bu ya? Iya. Ini untuk satu porsi? Bisa 2, bisa 3. Oke. Proses oseng-oseng ini nih yang bahasa Jawanya disebut sebagai gongso. Makanya dinamain babat gongso. Next, kita masukin nih bumbu-bumbunya. Cus, mulai dari garam, gula, penyedap, dan rempah-rempah. Habis itu baru deh tuh cembungin nasinya. Biar makin segar, nasgor babat ini ditambahin sayur-sayuran juga, pakai sawi dan kol. Babat gongso ini nggak cuma bisa diolah jadi nasgor loh Foodies. Foodies bebas request nih, pakai kue tiaw dan bihun juga sabi dong. Selain babat gongso, warung ini menyajikan menu-menu khas Jawa lainnya. Yang gak kalah juara, di sini juga tersedia sambal tempe ala Jawa Timur nih. Kalau sambal terasi dan sambal bawang sih udah biasa. Sambal yang satu ini diulek dengan tempe goreng. Eits, bukan tempe penyet loh ya, karena diuleknya tuh benar-benar sampai hancur kayak begini nih Foodies. Sambal tempe udah siap buat dihidangkan dengan sepiring nasi anget dan ayam penyet. Cakep! Nasgornya pun udah ready juga nih capcus. Kita sikat abis yuk! Jadi kalau dilihat sekilas ini kayak tongseng ya. Jadi kuahnya tuh emang banyak. Cuma tuh. Dia lebih kental. Tuh dari teksturnya tuh. Dan karena pesannya babat gongso ya isinya babat semua sih ini Foodies. Kita langsung cobain aja ya. Bentuk sih boleh mirip, tapi pastinya kuliner khas Semarang ini nggak boleh disamain sama tongseng dong ya. Asalnya aja udah beda, apalagi isiannya Foodies. Potongan babat yang disajikan tuh lengkap dengan tomat dan potongan kol ini nggak pakai tambahan daging sama sekali. Tapi kalau soal rasa nih, kira-kira 11-12 nggak sama tongseng? Benar tadi kata ibunya, kalau babatnya itu kan emang udah di presto, tapi prestonya tuh nggak lama-lama banget karena tekstur khas babatnya yang kenyalnya itu yang bikin enak masih terasa banget di babatnya ini. Jadi dia tuh gurih, manis, sama pedes juga ada di dalam sini. Widih, dari racikan bumbunya aja udah juara. Ketemu sama babat yang TOP, fix nggak ada lawan. Cara ngolah babatnya emang patut diacungi jempol nih. Soalnya nggak gampang loh buat bikin tekstur kenyal dan empuknya tuh pas kayak begini. Oke deh, babat gongsonya udah approve. Kalau dicampur sama nasgor, wah kira-kira cocok juga nggak ya? Kalau soal rasa, nggak begitu jauh sama kayak kita makan babat gongsonya itu tadi, cuma karena dia lebih dicampur sama nasi, rasanya tuh lebih soft, nggak terlalu sekuat yang babat gongso ini tadi. Karena kan ini langsung kayak kuah kecampur sama kecap. Perpaduan bumbu dan tekstur dari babat gongso ini kebukti nggak fail begitu diolah jadi nasgor. Biarpun termasuk kuliner Jawa Tengah, rasa manisnya nggak bikin enak loh Foodies, justru malah jadi kayak nggak kepengen buat berhenti nyuap. Oh, jadi emang dari rasanya sendiri beda sama nasi goreng abang-abangan yang kalau kita ngerasain tuh cuma ada rasa kecap sama sambelnya. Ini tuh nggak Foodies, jadi ada rasa manisnya dan juga rempah-rempah dari babat gongsonya itu tadi.
terasa banget di nasi gorengnya. Biarpun gak berhenti ngunyah, nasgor babat gongso ini tuh gak bakalan berasa seret loh. Karena campuran sayur kol dan sawinya tuh bikin setiap suapannya jadi lebih seger. Semua menu di sini berkisar di harga 20 ribuan tuh foodies. Pas banget kan di kantong mahasiswa? Ini tuh makannya receh, menunya receh, tapi rasanya nggak pernah recehan.